Halo, Assalamualaikum teman-teman Berkat Vlog. Apa kabar? Doain pasti pada sehat keluarga. Jadi gue baru aja sampai di Sidoarjo. Dan ini adalah, kalau nggak salah, kedua kalinya ya gue kesini teman-teman. Dan yang kedua kalinya ini gue ke Sidoarjo karena gue pengen nyamperin temen gue dari Klasik Hobi. Dimana Klasik Hobi ini yang dimiliki oleh Mas Wika, menjual berbagai macam kendaraan 4x4 yang menurut gue menarik. Dan kemarin ini gue sebenarnya ada rencana untuk mencari mobil keluarga, walaupun tetap pengennya sebuah kendaraan 4x4. Dan gue menemukan satu kendaraan yang gue senang banget dan gue incer banget, insya Allah cocok. Dan adanya di Klasik Hobi ini. Jadi gue sekarang udah ada di tempatnya Mas Wika sekarang. Udah ada berbagai macam mobil yang menurut gue sangat menarik. Tapi sebenarnya yang bikin gue gagal fokus, pas gue datang ke sini, gue melihat sebuah Pero 2 ya, atau ini Daihatsu versi dari Malaysia dengan model yang dinamakan Kembara, ya atau kita mengenalnya Terios. Kalau gue ngelihat Pero 2 Kembara ini, gue teringat waktu zaman gue kuliah di Malaysia, karena gue menggunakan mobil ini, warnanya juga sama-sama silver. Kalau nggak salah mobil gue itu tahun 2001, dan yang menariknya adalah dia itu 4-wheel drive teman-teman. Jadi dia tetap ada 4x2-nya, terus kalau misalnya dipencet secara elektrik dia jadi 4x4. Walaupun dia nggak ada penggerak 4L-nya ya, jadi low range-nya nggak ada. Tapi menurut gua tetap sangat menarik sih, sangat cukup banget buat kita off-road ringan gitu ya. Dengan mesin 1300 cc, injection, automatic kalau yang gue punya, ya itu menjadikan satu mobil yang di saat itu gue pakai di Malaysia untuk kuliah, cocok banget ya. Weekday-nya gue kuliah, weekend-nya bisa ya minimal gue off-road tipis. Oke, kita coba lihat lagi yang lain ya. Dan yang ada di depan gue, ini mungkin teman-teman juga udah pada tahu nih. Sebuah Fortuner 4x4 dengan mesin bensin 2700 cc. Ya, ini jadi sempat gue review teman-teman, Fortunernya milik Mas Wika, waktu sebelum kita mulai ikutan Java Overland Extreme yang tahun 2021. Dan ngomong-ngomong Fortuner ini, sebenarnya menurut gue ini jadi salah satu mobil yang cukup inspiratif juga, di mana teman-teman mungkin yang pengen bikin mobil off-road yang lebih ke arahnya berat gitu, seperti misalnya ekspedisi, tapi pengen basic mobilnya yang gampang dicarinya, partsnya juga nggak susah, sementara orang untuk adaptasinya gampang, alias mobilnya itu pakai basic mobil yang emang masih dipakai harian sekarang ya, jadi mobil modern. Dan itu menurut gue sangat bisa didapat di Fortuner yang 2700 cc ini. Oke, kita langsung samperin aja ya Mas Wika-nya. Udah dari sini. Halo ya. Mas, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, terima kasih nih sebelumnya nih. Ya. Udah diganggu nih hari ini buat kita pengen bincang-bincang tentang Klasik Hobi. Siap. Sambil juga pengen kasih liatin ke teman-teman mobil yang saya incer nih, yang ada di Klasik Hobi nih Mas. Saya juga terima kasih nih Bang Jeje udah mau jauh-jauh dari Jakarta ke Sidoarjo. Siap, sama-sama. Ngomong-ngomong teman-teman, tadi pagi sebenarnya udah sempat diajakin sarapan sama Mas Wika di mana Mas? Soto Madura. Soto Madura. Itu isinya dagingnya lumayan gede, porsinya udah kayak makan siang ya Mas ya. Wah, itu mantep banget. Thank you banget loh Mas. Sama-sama. Nah Mas, jadi sebelum mungkin kasih liatin ke teman-teman mobil yang emang udah diincar nih semenjak dari Jakarta, pengen nanya dikit-dikit dulu nih tentang Klasik Hobinya. Siap. Jadi Klasik Hobi ini emang untuk jual belinya itu diseriusin atau emang sesuai namanya hobi aja gitu kalau sempet? Ya, jadi gini, dulu awal bikin Klasik Hobi itu kita sebenarnya iseng-iseng nih Mas. Kebetulan kan kita emang suka dari dulu koleksi mobil ya, terutama mobil-mobil tua, mobil-mobil 4x4. Akhirnya iseng, kenapa nggak cobalah kita bikin Instagram, kita posting-posting, siapa tahu bisa berlanjut. Akhirnya hobi saya buat ngerawat mobil, buat main-main mobil bisa tersalurkan juga. Oke. Seperti itu. Jadi kita di sini nggak yang pure dagang cari untung gitu, nggak. Kita cuman cari seneng aja. Cari seneng ya, misal ada mobil apa kita pengen, oke kita beli nih. Kita rawat, kita modifikasi, kayak kita apain. Cari senengnya di situ. Jadi kalau misal ada mobil yang laku atau apa,
kita bisa ganti mainan baru lagi. Kayak gitu aja sih yang dikejar. Berarti emang startnya nih ya dari hobinya ya, buat Ya, bisa betul. nyalurin hobi, ngedandanin mobil, Betul, gitu kan. betul. Jadi ya nanti ya kalau misalnya emang laku, ya hitungannya ya itu istilahnya rezeki tambahannya Iya, dari situ ya. iya, betul. Oke, siap. Dan di sini kita nggak melulu untung ya, kadang kita jual rugi pun itu juga sering. Oh gitu? Waduh, kenapa Mas? Karena ada inceran mainan baru yang dari dulu katakan dipengenin, wah dari dulu pengen beli mobil ini nih, cuman belum ada kesempatan. Nah pas ada momennya, udah mobil salah satu harus cepet jual buat ngajar yang mobil itu tadi. Gitu. Yang penting ada buat ininya lagi ya, ada modal buat ngincer Iya. mobil yang emang udah ditunggu-tunggu Iya, itu ya. sama ada tempatnya. Oh iya, Parkirnya di rumah agak. Space juga penting tuh Iya, ya. iya. Space juga penting ya. Iya, iya. Ini kalau ngelihat sekarang di sini nih Mas, nih kayak ada Ranger nih. Iya. Ini kayaknya beda sendiri nih, soalnya yang lain nih saya lihat kan kebanyakan kan Toyota nih mayoritas Iya, nih iya. dan SUV. Ini Ranger termasuk yang jual? Ranger ini enggak, ini mobil buat operasional kita. Oh, oke. Untuk ke proyek, untuk angkut-angkut motor kayak untuk apa. Berarti buat kegiatan hari-hari, Iya. buat kerjaan-kerjaan yang lainnya Betul, pakai Ranger. Iya. Oke. Berarti kalau gitu masih sesuai dengan namanya teman-teman, klasik hobi ya. Klasik Soalnya kalau hobi. Ranger kan nggak terlalu klasik nih. nggak klasik, Nggak terlalu betul. klasik. Oh, oke. Iya, iya. Jadi ini kalau misalnya teman-teman lihat di belakang kita nih, Iya. Land Cruiser semua, ada Lexus juga di belakang. Tapi sebenarnya Mas, yang Iya. paling bikin gagal fokus pas pertama nyampe tadi, iya. Pero 2 kembara nih Mas. Wah. ini dijual juga? Ini kebetulan punya tetangga. Oh, oh gitu. Jadi Oh, oke, baiklah. Tadi Iya. udah sempat nge-review, kirain ini termasuk dari klasik hobi Belum, juga nih unitnya nih. mungkin ke depannya ya kita coba nego-nego lagi. Oh iya, kan nego deket ya, tinggal ke Deket, tetangga ya. deket. Tinggal tetangga. Oh iya, iya, iya. Soalnya ini jujur sih Mas, tadi sempat cerita Iya. kalau mobil saya pas waktu kuliah di Malaysia pakai mobil ini. Oh, Oke, ada Mobilnya nostalgianya lucu sih ya. dikit. Iya. Taruna pendek. Taruna short, terus 4-wheel drive lagi Four-wheel kan. drive, betul. Ternyata punya tetangga teman-teman. Ya tapi siapa tahu Mas Wika bisa Iya. nawar nanti kan. Jodoh di tangan Tuhan. Ah iya. Benar. Siap. Siap. Nah Mas, sebelum kita mulai muter nih Mas, Iya. satu pertanyaan lagi. Kenapa mayoritas di sini kebanyakan Land Cruiser Mas? Atau Toyota lah, karena ada Fortuner juga Toyota, kan di sini. iya. Ha-ha. Jadi awalnya dulu waktu main-main off-road tahun 2010-11 itu pertama nyobain Land Cruiser VX. Kita buat main-main ekstrim. Nah di situ mulai jatuh hati sama Land Cruiser Yang seri VX 80. 80. 80 di oke. situ. Ya ini mobil enak banget, bandel banget, badak banget, udah kayak gak ada lawan lah istilahnya. Akhirnya keterusan coba yang seri 100, coba seri ini, dan semuanya rata-rata mobil enak ya. Nggak ada Rata-rata yang- puas ya jadi ya. Rata-rata puas, Nggak akhirnya nyesel gitu ya. iya, akhirnya ya jatuh hati ke Land Cruiser. Oke. Gitu. Setia ya abis itu ya. Setia. Setia ya. Tapi Selingkuh dikit gak apa-apa lah. nah baru mau nanya, ada selingkuh sedikitnya nggak? Tetap ada ya. Tetap ada ya. ada. Jadi ada pembanding gitu Pembanding, ya Mas. betul. Oke. Ya teman-teman itu dia emang dari awal pas gua ngelihat Instagramnya Klasik Hobi ini mayoritas tuh lebih ke Land Cruiser ya Mas Land Cruiser ya. kebanyakan. Lebih ke Land Cruiser. Ternyata jawabannya emang udah jatuh cinta semenjak nyobain off-road. Iya. Ternyata kayak tank ya, badak ya. Benar. Sia. Oke Mas, mungkin kita enak sambil muter kali ya ngelihat Boleh, mobil-mobil yang ada di sini. Oke teman-teman, kita coba lihat ya. Kita coba lihat yang di dalam dulu ya Mas ya. Siap. Wah, ini teman-teman, yang pertama kita lihat saudaranya Toyota nih, ada sebuah Ya. Lexus ini. Ini tipenya yang apa nih Mas? Ini LX 570 yang tipe luxury. LX 570 yang luxury ya? Ya, luxury. Trimnya ya. Ya. Tahunnya Tahun 2013. 2013. Oke. Mas, ini sebelum kita ngebahas tentang si LX 570 ini kan boleh dibilang kalau ini kan kayak versinya mungkin marketnya kan udah di atasnya nih Mas. Premiumnya Toyota. Udah yang lebih premiumnya Iya, kan. iya. Tapi sebenarnya kalau di Klasik Hobi ini, di market yang ini cukup ada nggak pasarnya Mas? Kalau pasarnya sih ada.
Tapi balik lagi kita beli ini juga karena ya kita seneng ya. Karena balik lagi kitanya Bukan, yang ya. seneng. Kita seneng, mobilnya enak. Yang kata orang boros juga setelah dipakai ternyata juga nggak boros-boros amat. Nggak segitu borosnya ya. Betul, betul. Masih terjangkau lah. Apalagi dengan tenaga yang enak banget Harganya kan. yang luar biasa. V8 ini ya Mas V8 ya. 5.700. 5.700, aduh nikmat banget teman-teman. Iya. Jadi kemarin juga sempat ngebahas nih Mas, Iya. video tentang LX 570. Oh iya. Di situ saya sempat ngasih tauin kalau misalnya emang sebenarnya banyak bagian-bagiannya tuh yang sama. Kita Iya. tetap pakai Toyota tapi versi lebih mewah. Betul, betul. Kalau dari Mas sendiri yang juga udah make, Iya. ngerasa ini gimana Mas? Kalau dibanding saudaranya ya, Iya, V200 bandingin Toyota, emang lebih anteng jelas. Oke, Lebih anteng, lebih nyaman aja sih. lebih nyaman ya. Tapi kalau performa kurang lebihnya sih ya hampir-hampir sama aja. Hampir-hampir sama ya. Iya. Cuma yang jelas minimal kita kalau naik Lexus kan agak kayak Iya. lebih prestis gitu ya. Lebih jumawa. Lebih jumawa. Ini udah ready yang ini dijual Mas? Udah ready? Ini boleh kita sebut nggak sih harganya di video Mas? Kalau yang ini? Ini Atau nanti lihat tulisannya di bawah? boleh deh gitu aja. Oke. Ini berarti udah ready dijual ya? Ready. Udah ready dijual. Nanti teman-teman bisa lihat IG-nya atau nih Iya. untuk harganya nih. Oke. Nah, terus yang ada di sini ini seri 100 ya Mas ya? Ya, ini HDJ 101. HDJ 101. Iya. Ini berarti yang VX Limited ya? Ya, dia versi Jepangnya, JDM. Versi Jepangnya ya? Iya. JDM-nya teman-teman. Kalau yang JDM belakangnya ujungnya 1 ya biasanya Iya. kayak HDJ 81. HDJ 81, betul. Ini yang 101 ya, Iya. seri 100. Betul. Berarti mungkin bisa dikasih tauin Mas ke teman-teman bedanya apa sih Mas yang bisa kita lihat Mas? Kalau beda dari HDJ 101 yang saya tahu ya, itu ada macam-macam tipe. Oke. Ada yang dia pakai Airsus, ada yang enggak. Ada yang Nah, ini yang enggak pakai Airsus. Oke, ini ya hidrolik ya. Hidrolik, Hidrolik, ya, ada yang betul. nggak hidrolik. Terus ada konde ban serep belakang. Ban serep konde, Ya, oke. terus ada apa lagi? Jok 2 baris. Oke. Itu aja sih, lainnya cuman opsional aja, ada kayak locker, ada kulkas dan lain sebagainya. Yang udah Opsional jadi aja, ya. ini ya, channelnya. Oke. Ini tapi udah dimodif ya kalau ini ya Mas ya? Udah, sudah. Jadi ini kan kalau buat bumper belakang sama tadi kita lihat depan, ya. itu custom ya? Depan belakang pakai produknya dari Prorock. Product engineering. Product engineering. Buatan Solo nih ya? Solo ya. Buatan Solo. Berarti kalau ini tadinya ban serepnya di bawah. Enggak, ban serep konde. Ini udah Ada konde. bekas baut-bautnya, Oh. bekas bracketnya. Cuma untuk hangernya udah dibikin ulang Betul, ya. betul. Karena kalau pakai ban yang ukuran gede, dia kalau hanger standar dia nabrak di bumper. Oh iya, kena bumper ya, Kena bumper. yang bawaannya. Makanya ganti harus. Soalnya ini bannya udah digedein teman-teman. Betul, Ini betul. berapa? 315 ya Mas ya? 31575. 31575. 35 lah ya. Setara ya sekitaran hampir 35 nih betul, teman-teman. Tapi kalau untuk si velgnya tetap pakai Pakai bawaannya ya. bawaannya, betul. Jadi yang diganti untuk bannya teman-teman, diganti jenis MT dan ukurannya digedein. Ya, ini sih udah gini aja, looks-nya juga udah ganteng banget ya, simple tapi tetap ada yang dimodif gitu. Iya. Nggak polos-polos banget. Betul, betul. Asik banget. Kita coba ngelihat yang sebelah teman, tapi mungkin kita ke bagian depan ya. Kita lihat dari depan. Berikutnya teman-teman, ini menurut gue juga spesial nih. Wah, ini platnya Deka nih. Bali. Dari Bali nih. Iya. Ini juga yang dijual kan, bukan unit Ini simpenan. rencananya dijual, cuman kita masih pengen restorasi ulang dulu lah ya. Oh, rencananya masih ini ya. Kebetulan kan ini HDJ 81. Kalau lihat dari literatur yang saya tahu, dia aslinya yang pakai spion tanduk. Yang aslinya spion Di tanduk. sini, iya. Oke. Jadi pengen ya hunting-hunting spionnya dulu, ntar baru kerok total. Kalau udah jadi, lihat nanti lah. Lihat nanti ya. Ya berarti kalau sekarang nih masih proses Masih buat belum di dulu, ini ya. dulu, dirapiin dulu ya. Betul, betul. Ada beberapa bagian yang mau coba di restore lagi ya Mas Betul, ya. betul. Ini kayaknya soalnya kalau yang bisa gue lihat teman-teman, ini sekarang ini pasti velgnya velg bawaan pas dapat Mas. Enggak, kita ganti pakai punya Black Rhino.
Oke, nah Mas, ini pasti banyak juga teman-teman yang penasaran. Soalnya kan Iya. kalau velg ini kan mungkin konsepnya kan udah lebih ke arah yang off-road ya, Off-road. beat lock ya. Bitlock ya. Tapi yang lainnya standar. Ya. Ini emang nantinya mau dimodif ke arah ada unsur-unsur off-roadnya atau malah Enggak standaran? sih. Enggak, standaran aja. Standaran Buat aja? yang ini standaran aja. Oke, berarti nanti kayak misalnya velg gitu masih ada kemungkinan diganti lagi? Kemungkinan ya. Kemungkinan Karena ya. basicnya ya bosenan ya kalau urusan mobil gini-gini. Jadi mungkin kedepannya ya bakal ganti velg, ganti ban lagi. Oke, Sampai tapi yang nemu- pasti kalau ini kan tadi agak semi modif nih Mas. Iya, iya. Yang 101 ya. Iya. Kalau yang ini lebih ke Pengennya orisinil dibalikin ya? ke orisinilnya lagi. Oke. Ini HDJ 81 teman-teman. Jadi ini VX Limited juga ya Mas VX ya. Limited, Tapi ya. yang seri 80 ya. 80-nya. Dari seri 80. Berarti ini tahunnya tahun berapa nih Mas? Tahun 98. Tahun Ya, 98. surat-suratnya 98. Surat-suratnya 98. Nah Mas, kalau yang ini kan termasuk langka kan? Iya. Serinya yang ini. Iya. Bisa ceritain sedikit nggak kayak suka dukanya gitu kalau lagi hunting nih LC yang jarang gitu Iya. unitnya. Suka dukanya sih karena kita basic seneng jelajah ya, seneng off-road, seneng traveling dan lain sebagainya. Suka dukanya ya kita ke tempat jauh-jauh cari mobil gini-gini, ya apa ya, seneng aja sih jalan-jalan, menikmati perjalanannya, menikmati huntingnya, kayak gitu aja. Jadi ya walaupun capek misalnya jaraknya jauh, Betul. tapi karena emang seneng jalan-jalannya Seneng juga, ya. jadi perjalanan menuju ke daerah tersebut Betul. hitungannya juga udah ini ya, nginin hobi ya. Iya, hiburan tersendiri lah. Hiburan tersendiri. Oke, Iya. berarti kalau untuk unit-unitnya sendiri, Iya. kayak ini kan DK nih Mas. Iya. Ini dapat di Bali. Dapatnya di Lombok. Oh ini di Lombok malah. Malah di Lombok, Oh iya. tapi platnya DK ya. DK. Kalau yang seri 100 ini dapat di mana nih? Dapat dari Surabaya aja, dari temen. Yang paling jauh sejauh ini dapat dari mana Mas? Paling jauh ini kali ya, dari Manado. Ini ya Manado ya. Iya. Plat TDB. Dari Manado. Tapi masih ada juga sih mobil di sebelah kita teman-teman yang nggak bisa kita lihat seri 80 juga ya Mas Iya. ya. Ini juga menurut gua menarik juga teman-teman. Nah ini dia teman-teman VX 80 yang warna putih nih. Iya, Menarik nih warnanya nih. Iya. Ini di cat ulang apa aslinya Mas? Cat ulang. Cat Kebetulan. ulang ya? Iya. Oke. Berarti ini tipenya Tipenya HDJ 80 biasa, yang turbo diesel, HDJ manual 80, ya. turbo diesel, mesin 1 ADT ya? HDT, betul. Transmisinya manual. Betul. Berarti kan kalau tadi kan versi yang JDM ya? JDM ya. VX JDM Limited, HDJ 81, kalau ini HDJ 80 yang emang keluaran lokal ya Mas ya? punya. Betul. Nah Mas, Ya. berarti kan kalau saya lihat di Classic Hobby ini ada mobilnya yang emang konsepnya dibuat standaran, Iya. ya kan, OEM, Iya. ada yang modifikasi. Betul. Berarti di sini prosesnya itu nggak cuma sekedar ngerestorasi, Iya. tapi kayak misalnya ini kan ada proses buat Iya. ngupgrade-nya. Betul, betul. Ini pas banget nih Mas. Jadi Iya. sekarang kan juga banyak nih teman-teman yang mulai start buat jual beli mobil, Iya, betul. terutama yang kendaraan 4x4, makin rame kan. Betul, betul. Bisa nggak share tipsnya nih Mas? Kalau misalnya mereka ambil bahan, Iya. terus mereka mulai modifikasi mobilnya untuk nanti dijual. Iya, betul. Tapi ternyata pas mereka udah ngebangun, udah Iya. modif, bonnya tuh terlalu tinggi gitu Iya, nih. over budget lah Over istilahnya. budget Betul. gitu. Yang akhirnya kadang-kadang mereka antara nggak pede dengan harus ngeluarin angka yang lebih tinggi dari rencana Iya. sebelumnya gitu. Gitu. Ada nggak Mas tipsnya untuk Tipsnya teman-teman sih, kita Mas? istilahnya gini, kalau kita suka ya sama modifikasi ya, istilahnya jangan tanggung gitu ya. Istilahnya tanggung, kita bisa pakai bumper nih. Oke. Wah, oke, saya pakai bumper ARB original atau bumper custom. Nah, di kayak bumper custom itu tadi kan macem-macem ya. Ada yang bener-bener presisi, ada Iya. yang enggak. Nah, istilahnya di situ taste sih yang bicara. Taste Jadi ya? taste ya. Jadi kalau kita punya taste atau apa, setelah jadi mobil jadi cakep, nah biasanya itu ada marketnya sendiri. Orang yang suka
beli mobil udah jadi istilahnya. Oke. Kayak beberapa waktu lalu kita ada beberapa mobil memang buat off-road ekstrim. Kebetulan juga bisa laku meskipun bisa dibilang over budget banget sih. Oke. Berarti sebenarnya nggak harus kasarannya nggak harus minder ya dengan betul. harga yang mereka keluarin karena Betul. justru ini ada market tersendiri ya Betul. untuk yang modif-modifnya. Betul, karena di luar sana juga ada orang yang pengen modif tapi males nunggu lama. Oh iya benar. Males nunggu, ini ada mobil jadi, kita tawarin dengan speknya beginilah bla 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 dan sebagainya. Gitu. Walaupun keluar angkas gitu, wah nggak apa-apa deh. Soalnya gue langsung bisa pakai nih, Iya. nggak harus nunggu kelamaan Betul, bangun betul, gitu ya. betul. Oke, berarti menarik juga ya. Di sini tuh ada kurang lebih ada dua market, satu untuk yang mobil yang emang orisinil, yang base-nya aja seperti itu keluar pabrik. Betul. Satunya lagi yang modifikasi ya. Betul, ya. Wah, asik sih. Ini mungkin juga kita bisa kasih liatin ke teman-teman beberapa mobil-mobilnya Mas Wika nih yang udah dimodif ya. Iya, Salah satunya yang favorit saya Mas, Iya. yang VX warna merah. VX merah, betul. VX merah. Nah Mas, barusan kan teman-teman udah ngeliat nih VX 80 yang merah kan. Iya. Dengan velg rally. Rally-nya. Ini kan juga pas banget nih. Bener, pakai ya, velg bener, rally juga. bener, ya. Jadi ini sebenarnya kenapa nih Mas? Kok mobilnya pedal bukan mobil rally teman-teman? Iya. Mobil ekspedisi tapi velgnya velg rally. Biar apa ya? Branding image aja sih, biar lebih terlihat high performance. Oke. Terus ini bukan mobil berat, ini mobil enteng karena kebanyakan mobil-mobil ekspedisi kan pakai yang beadlock, yang kelihatan berat banget. Kelihatan Nah, berat banget velgnya. Nah, kita pengen ya beda lah, pengen tampil beda. Jadi Gabungin antara konsep rally sama rally. off-road expedition itu tadi. digabung jadi satu. Wah, menarik nih. Cocok berarti teman-teman sama gue nih. Kita sama-sama pakai velg rally di mobil 4x4 gitu 4x4, kan. bener. Asik sih. Jadi ini salah satu pembeda ya karakter. Jadi kalau ngelihat mobil ekspedisi pakai velg rally, wah kayak Mas Wika banget nih gitu ya. Siap. Oke. Tapi ngomong-ngomong, waktu itu kan nge-review udah nih Mas. Iya. Ini kan nyoba ini belum. Belum. Kawan-kawan jangan lupa ajakin off-road siap. pakai ini. Siap. Pasti juga banyak yang penasaran Atau nih. event-event expedition berikutnya. Wah boleh. Menarik nih kayak itu teman-teman. Sambil kita nyobain, kan teman-teman juga banyak yang penasaran. Seberapa jauh nih performa kita tetap pakai kaki-kakinya standar Fortuner Betul. buat off-road yang ekstrim Berat ya. iya. Buat off-road yang berat. Nanti tungguin aja deh teman-teman. Siap. Dan berikutnya teman-teman yang dinanti-nanti nih. Jadi mobil apa yang gua incer dan insya Allah akan gua balik. Ini dia. Sebuah Prado 120. Hehehe. Maaf Mas, agak sedikit norak. Ya, tunggu bentar. Ini ngomong basah. Tumpah. Iya. Honor potong. Ini kalau ada sutradara ngomel nih udah. Oh iya. Nah Mas, Ya. boleh nggak ceritain sedikit nih Mas tentang model dan juga tahunnya nih Mas dari Prado ini nih. Ya, ini Prado tipe TX ya, 2700 cc tahun 2004. Untuk dulu sih awal beli mobil ini rencananya emang buat harian ya, karena kita butuh Land Cruiser yang istilahnya dimensinya nggak terlalu gede, masih manusiawi lah untuk dipakai harian, ngebelah kemacetan. Oke. Harga juga terjangkau ya. Lebih Prado terjangkau. ini solusinya. Ya. Oke. Jadi kurang lebih dia dapat ukuran yang lebih sopan ketimbang Land Cruiser. Betul. Jadi pakai hariannya enak. Betul. Secara harganya juga lebih sopan Iya. dari Land Cruiser. Sementara modelnya juga nggak kalah kece-nya ya. Betul. Nggak kalah kerennya ya. Oke, berarti ini sempat dipakai harian dulu nih. Pakai harian. Berapa lama berarti Mas? Pakai ya cuman berapa bulan aja sih. Berapa bulan? Iya. Sambil ini ya, apa namanya, ngerasain kira-kira mau dijual apa disimpan gitu Iya. Pengennya dulu emang pasang velg rally sih buat harian. Oke. Lebih eye catching lah ya kalau buat nongkrong-nongkrong buat Jadi tetap ada ininya ya, Iya. stylenya seorang Mas Wika. style-nya. Mobil 4x4 pakai velg rally. Karena dulu cita-cita pengen jadi pembalap rally cuman nggak kesampaian. Wah, insya Allah segera, nggak ada kata telat Mas, tenang Mas. Siap. Kita dukung nanti. Mungkin Bang Pangeran bisa dibantu nanti ngomporinnya kan. Kita sediain mobil rally. Iya. Iya.
Oh iya benar ya, kirim foto rally terus apa? Siap. Iya, atau enggak form pendaftaran kalau ada kejuaraan rally ya kirim aja. Nanti download video, kirim, download video. Iya. Makin puyeng dia, aduh. Oke, nah Mas, dari pengalaman Mas pakai berapa bulan? Iya. Kalau untuk yang bensin ini 2.700, keluhannya apa aja Mas? Keluhannya sih mungkin di konsumsi BBM aja ya. Konsumsi Dia BBM. istilahnya mesin yang nggak terlalu gede, tapi borosnya udah hampir sama mungkinnya kayak Lexus LX 570. Oke, Jadi ya itu aja sih. Kalau untuk kenyamanan sih masih nyaman lah ya Land Cruiser. walaupun hitungannya ya dibilang apa namanya mobil muda juga nggak terlalu muda juga ya kan udah hampir 20 tahun ya. Iya betul. Hampir 20 tahun ya, bener nggak sih? Ya, kalau 2004 ya, udah 18 tahun ya. 18 tahun. Udah 18 tahun. Rasanya masih kayak bantingannya nyetir kayak mobil sekarang ya. Betul. Nggak kalah lah sama mobil-mobil muda. Nggak kalah sama mobil-mobil muda. Jelas nggak kalah, ini adalah sebuah kijang, teman-teman. Mas, tapi ini iseng nanya. Iya. Pakai ini ada yang kayak ngira nggak sih ini kayak sebuah kijang gitu, atau mungkin mobil-mobil Land Cruiser yang lain sempet nggak ada selentingan gitu Mas? Kalau mobil iya Land Cruiser sih itu. Land Cruiser ya? VX 80 ya. 80. 80. Sering kadang orang yang nggak ngerti, wih bagus mas kijangnya ini. Soalnya kan ada juga kijang yang bentukannya tuh kayak Land Cruiser ya, apa tuh? Baby Cruiser ya? Iya. Baby Cruiser. Oh iya. Wah pas, enggak ini yang modernnya ini. Kita coba lihat mesinnya Mas. Oke. Oke. Ini dia teman-teman. Mesinnya yang bikin harganya nggak semahal yang diesel. Betul. Oh iya, ngomong-ngomong tadi kemarin sih sebenarnya Mas Wika kan juga sempat iseng nanya ke gua teman-teman. Kenapa malah nyari yang bensin bukan yang diesel ya? Yang emang kalau diesel dengan mesinnya kan udah lebih orang udah lebih tahu kan performanya gitu ya Mas ya. Tenaga untuk iritnya. Kemarin Mas Wika sempat nanya kenapa gua ngambil malah mesin yang bensin nih. Tapi sebenarnya jawabannya mungkin sama kayak Mas Wika kali ya. Kita pakai bensin yang ini nih perawatannya nggak mahal ya Mas ya. Betul. Perawatannya nggak mahal teman-teman. Walaupun tenaganya emang dirasa gimana Mas? Bahasanya yang sopan? Pas-pasan lah. Pas-pasan, oh iya. Mau bilang boyo takutnya masih agak kurang ini nih, terlalu negatif. Kalau Mas Wika masih sopan, pas-pasan. Dengan bensinnya berapa Mas kira-kira? Kurang lebih 1617 lah ya. 16 ke 17 ya. Untuk 16 dalam ke kota. 17. Oke. Ini jadi adalah mesin 3RZ teman-teman. Iya. 2700 cc yang belum VVTi ya Belum Mas ya? VVTi. Belum VVTi. Sementara yang setelah ini itu ada yang versi seperti yang di Fortuner bensin ya. Betul. 2TR teman-teman. Walaupun sama-sama 2700 cc tapi dia udah VVTi ya Mas ya. Iya. Udah VVTi. Jadi lebih irit walaupun nggak yang jauh banget perbedaannya. Tenaganya juga lebih lumayan walaupun nggak juga bedanya jauh. Iya. Sementara harganya masih hitungannya masih lumayan ya Mas ya. Bedanya ya. Betul. Yang mesin 3RZ sama yang 2TR ini. Jadi itu dia mungkin teman-teman yang pengen bisa menikmati sebuah Prado dengan harganya yang masih sopan ya. Masih sopan betul. Yang ini ya Mas ya. Betul. Mesinnya ya. Oke. Nah Mas, sekarang ngomongin di mobil ini Mas. Iya. Mesinnya dari Mas awal pakai sampai sekarang kalau untuk keluhannya ada nggak nih Mas? Alhamdulillah sih nggak ada sih. Istilahnya dia nggak pernah trouble, nggak pernah goda lah istilahnya. Badak Aman-aman aja ya. Badak seperti biasa mesin Toyota ya. Betul. Walaupun badak biasanya Suzuki. Betul. Mesin bandelnya ternyata di 3TR pun seperti 3RZ pun 3RZ, seperti itu betul. ya. Sama-sama bandel. Oke. Mungkin coba kita nyalain kali ya. Boleh. Kita dengerin sedikit teman-teman mesinnya.
suaranya nggak familiar ya, Iya. suara RZ. Sebenarnya sih sedikit sama Kijang terakhir itu Mas. Kijang EV ya, Iya, Kijang EV Iya, yang yang 2000 cc ya. Betul. sedikit ya. Jarang kita dengar karakter suara RZ gitu loh, Betul. nggak selumrah kita dengar yang mungkin TR. kalau 2 TR 7K. atau 7K, wah itu kayak udah siapa tak kenal suaranya. Iya. Bismillah, assalamualaikum. Sekarang kita lihat interiornya nih teman-teman. Hihi. Emang dia mewahnya nggak kalah ya sama Land Cruiser ya. Iya. Versi lebih Compactnya. ya lebih compact, Iya. versi lebih akrab mas. Lebih akrab. Kalau kita udah pakai Land Cruiser kan kayaknya kayak musuhan gitu ya. betul. Ini masih Kekeluargaannya dapat lah. keluargaannya masih lebih dapat walaupun keluargaannya nggak serat kita misalnya naik Jimny gitu ya. Betul. Oke, ini sekarang mungkin kita sambil coba muter sedikit kali Boleh, ya mas ya boleh. sekitar sini. Yang pasti teman-teman ini sejauh ini kalau gua ngelihat itu Prado apa ya? Walaupun sebenarnya ukurannya dia lebih dekatnya ke Fortuner ya. Fortuner, Walaupun betul. agak lebih tetap gedean Lebih dikit gede ya. dikit ya. Lebih gede dikit tapi secara kemewahan juga tetap di atasnya Betul, ya mas ya. betul. Tetap di atas ya teman-teman. Jadi nggak cuma sekedar kayak apa yang bisa kita lihat misalnya model wood panelnya yang lebih terlihat Iya. ini mas ya mahal gitu kan. Betul. Dari sisi materialnya tapi Iya. juga rasanya ya. Rasanya beda. Pas dibawa baru tuh kerasa bedanya. Apalagi kalau kita ngomong duduk di baris kedua tuh, tuh berasa tuh bedanya di Fortuner sama di Prado ya mas. Iya. Oke, kita langsung cobain aja. Bismillah, kita muterin kompleksnya mas Oke. Reza nih. Aduh, kangen banget naik SUV Toyota tapi yang bensin mas. Bensin. Biasanya air-airnya atau ya lebih keseringannya yang diesel. Iya. Prado ini istilahnya sekarang kan untuk harga pasar Land Cruiser lagi tinggi nih. Oke. Nah, Prado ini solusi buat orang yang pengen Land Cruiser, nyamannya dapat dan tahun muda. Tahun muda, tetap tahun muda. Iya. Dia prestisnya nggak kalah sama Land Cruiser, Betul. tapi harganya nggak seprestis Land Cruiser ya. Iya. Buat parkir di lobi hotel atau apa masih lebih oke lah daripada bawa Fortuner atau mobil-mobil yang harganya selevel istilahnya. Oh iya sih, benar sih. Iya, padahal kalau misalnya kita lihat-lihat secara harganya kan Prado ini kan sama Fortuner ya bisa jadi mahalan Fortuner malah ya Iya. gitu. Walaupun tahunnya Prado lebih mayoritas lebih tua ya kalau kita Iya. ngomong yang 120 ini. Tapi Betul. prestisnya kita buat misalnya ke lobby hotel, Iya. buat misalnya orang ngebukain pintunya lebih segan, lebih kayak Betul. lebih nunduk gitu lah. Asik sih. Tapi kalau misalnya saya nih mas, Iya. ini kan sebenarnya saya juga belum terlalu nyampein ke teman-teman ya, ke penonton Iya. kenapa saya ngambil ngincer Prado yang bensin. Iya. Sebenarnya sih ada faktor juga kompor dari Om Boni nih. Wah, siap, Om Boni siap. menurut saya banyak ngasih insight, ngasih masukan yang saya sendiri pun juga Iya. baru kayak sadar sekarang. Oh iya ya, misalnya kayak contoh perawatan diesel, misalnya Iya. diesel ada yang rusak mesinnya, sama Betul. mesin bensin rusak. Normalnya itu wajarnya itu emang biasanya diesel tuh lebih keluar duitnya lebih banyak Betul, kalau sampai rusak ya mas ya, betul. ketimbang kalau misalnya kayak di mesin bensin. Betul, Terus betul. kedua sekarang dengan ngomongin BBM-nya mas. Iya. Oke, mungkin kalau di diesel lama bisa pakai biosolar masih. Misalnya Betul. kayak saya pakai Vios 80 bisa pakai biosolar. Betul. Tapi pengalaman saya juga kemarin misalnya kalau lagi overland mulai ke daerah-daerah yang jauh gitu, Iya. biosolar kadang-kadang juga kita dapetnya tuh susah. Antara udah habis bener. atau antriannya yang terlalu panjang gitu. Betul. Kalau lagi bawa keluarga kan juga kadang-kadang
kayak kasihan juga gitu Iya, kan. betul. Lagi road trip, lagi overland. Sementara Sama- kalau kita mau Sama itu, ngisiin kalau bensin, kalau enak. isi biosolar ya, Mm-mm. ditanya nomor HP. Si Mbak mau minta nomor HP saya ya Mbak gitu. Iya. Catat kan, thanksin juga bawa Land Cruiser kok ditanya nomor HP. Nomor Bercanda aja. Iya bercandanya gitu ya, iya bercandanya gitu. Cem, Mbak mau kenalan lebih jauh ya sama Iya. saya. Iya sih kurang lebih seperti itu sih Mas. Sementara kita untuk mengakses yang bahan bakar yang bensin ini kan malah sekarang lebih apa ya, lebih manusiawi gitu Mas, Betul, lebih betul. gampang. Betul. Di luar opsinya juga lebih banyak pilihan bensinnya. Betul, gitu. betul. Walaupun di satu sisi mobil ini kurang dilirik kan karena dia tenaganya pas-pasan, Betul, betul. bahan bakarnya cukup boros. Cukup boros, gitu gitu. kan. Tapi kalau yang di mesin ini Iya. kit supercharge juga banyak nih Mas. Iya. Karena di luar favorit juga buat dijadiin supercharge. Betul, betul. Itu yang bikin saya juga pas kemarin ngobrol sama Boni, aduh Om, saya jadi kayak kepikiran nih Om. Menarik juga, lucu juga ya. Cuma belum pasti sih karena Iya. niatnya ada mobil buat harian, buat mobil keluarga dulu. Jadi itu nanti aja lah. Siap, siap. Kalau dapat ininya, lampu hijaunya Mas. Waktunya ya. Waktu dan perizinannya. Iya. Wah, alhamdulillah kita akhirnya udah nyobain juga tipis-tipisnya di kompleks. Asik, seru banget teman-teman. Sesuai dengan ekspektasi juga tentang Prado 120 ini, dari mulai kenyamanannya, terus juga posisi nyetirnya, mesinnya juga sesuai ekspektasi. Dibilang ngebut juga enggak, tapi dibilang sebenarnya boyo banget juga enggak segitunya juga sih ya. Menurut saya sih masih bisa diterima Mas. Iya. Masih bisa diterima. Kalau borosnya ya tadi belum bisa nyoba kan, cuma bentar aja. Yang pasti kalaupun emang bensinnya di sekitaran mungkin 1,6 kali ya, 1,6 juga masih oke sih ya. Masih, ya. Dengan apalagi kalau ini masih bisa pakai Pertalite ya Mas Masih ya. bisa, masih bisa. Masih sangat bisa teman-teman pakai Pertalite. Karena ini kalau lokalnya kayak mesin Kijang FV ya. Kijang FV, FV itu 2000 ya. 2000. 2000 cc. Ini versi teman-teman. 27-nya aja. Versi cc yang 27-nya. Siap. Oke Mas, kalau gitu Mas, ini paling berarti saya bawa pulang ya ke Siap. Jakarta ya. Hati-hati di jalan. Boleh ya Mas ya? Boleh. Katanya boleh, asal jangan lupa transferannya selesai syuting. Selesai syuting jangan lupa transferannya. Nanti kita udah pamit-pamit gitu, terus tiba-tiba Mas JJ, ini transferannya belum. Oke Mas, kalau gitu terima kasih banyak sekali lagi. Hari ini udah digangguin Sama-sama. sampai Terima seharian. kasih juga. Siap. Lain waktu kalau ke Jawa Timur jangan lupa mampir lah. Oh pastinya, kan kita akan off-road juga pakai Fortunernya. Siap. Nah teman-teman, mungkin teman-teman yang ada di sekitaran Sidoarjo, Surabaya, atau ya mungkin dari daerah lain yang juga tertarik untuk nyari unit-unit mobil 4x4, terutama di sekitaran Land Cruiser yang banyak ya Mas ya. Kebanyakan Land Cruiser. Mungkin kalian bisa cek juga nanti ke Instagramnya Classic Hobby, ini dia Instagramnya. Terus juga untuk nomor kontaknya Mas Wika juga teman-teman bisa langsung aja kalau misalnya pengen coba nyari, atau mungkin kalau misalnya kayak mau dicariin unit apa gitu Mas sekitar mobil ini bisa dibantu juga ya. Bisa dibantu. Wah itu menarik sih. Soalnya emang itu dia, Mas Wika hobinya hunting. Hobi hunting. Hobinya hunting. Oke siap kalau gitu. Terima kasih juga teman-teman yang udah nonton. Dan teman-teman mungkin belum tahu secara lebih banyak ya tentang background gua untuk ngambil mobil ini. Karena nanti insya Allah berikutnya kita akan coba kasih tauin untuk itu. Sambil juga mau ngebahas tentang Prado secara umum ya. Iya. Dari mulai sejarahnya sampai juga mungkin penyakit-penyakitnya, dan insya Allah bisa ngasih solusi juga. Oke siap, thank you Mas Siap, Wika. sama-sama, Kalau gitu, Mas JJ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap-siap kita kembali ke Jakarta teman-teman. Oke, dadah. Assalamualaikum.